Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun yang kami hormati Ibu Dr. Sri Nastuti Nur MPD, yang kami hormati Bapak Dr. Sugeng Sutiarso MPD selaku dosen pengampu mata kuliah problematika dan pengembangan pembelajaran matematika, serta yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 dengan anggota Siti Ramzia, Febri Agung, dan Lilis Febrianti Simbolon akan memaparkan presentasi dengan topik pembahasan problematika pembelajaran matematika di Hong Kong. Adapun yang pertama yang akan kami sampaikan adalah sistem pendidikan di Hong Kong. Hong Kong adalah negara di benua Asia yang wilayahnya terletak di Tiongkok Selatan. Negara Hong Kong adalah salah satu negara dengan kualitas terbaik dalam dunia pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian prestasi melalui studi internasional. Sistem pendidikan di Hong Kong awal mulanya mengadaptasi sistem pendidikan dari Inggris. Tahap awal pendidikan di Hong Kong diawali dengan taman kanak-kanak, di mana orang tua akan menyekolahkan anak-anak mereka ke taman kanak-kanak sebelum melanjutkan ke sekolah formal. Pemerintah Hong Kong saat ini telah menetapkan peraturan wajib belajar selama 12 tahun, mulai dari jenjang TK atau taman kanak-kanak, kemudian pendidikan dasar, pendidikan menengah. Sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah Hong Kong bersifat kompetitif dan mengedepankan kualitas pengajar. Pendidikan di Hong Kong mengutamakan pengetahuan, keahlian praktik, dan kemampuan interpersonal. Sebelum 2009 dan 2010, sistem pendidikan di Hong Kong menerapkan sistem pendidikan dari Inggris, yaitu 6523, yang artinya 6 tahun sekolah dasar, 5 tahun sekolah menengah, dan 2 tahun matrikulasi kursus, serta 3 tahun di perguruan tinggi. Namun, pada tahun akademik 2009-2010, pemerintah Hong Kong menetapkan sistem pendidikan 6334, yang artinya 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun senior sekolah menengah atau sekolah menengah atas, dan 4 tahun studi universitas atau perguruan tinggi. Tingkat pendidikan di Hong Kong. Tingkat pendidikan di Hong Kong terdiri atas beberapa tahap yang bersifat wajib maupun tidak wajib. Yang pertama adalah taman kanak-kanak. Jenjang ini di Indonesia dikenal dengan TK atau taman kanak-kanak. Orang tua siswa di Hong Kong menganggap pendidikan pada jenjang ini menjadi kebutuhan pendidikan dasar untuk memulai pada pendidikan formal. Meskipun sifatnya, TK ini tidak wajib untuk diikuti atau dilakukan. Kemudian, anak-anak yang bersekolah di taman kanak-kanak rata-rata berusia 3-5 tahun. Pendidikan ini akan berlangsung selama 1 tahun dan diawasi oleh Biro Pendidikan. Selanjutnya adalah pendidikan dasar atau di Indonesia yang dikenal dengan sekolah dasar atau SD. Pada jenjang ini, bahasa pengantar pembelajaran yang digunakan adalah bahasa Tionghoa. Kemudian selain itu, bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa kedua. Pelajaran inti dalam jenjang ini yang pertama adalah bahasa Cina, bahasa Inggris, dan matematika. Pendidikan pada jenjang ini berlangsung selama 6 tahun. Kemudian, setelah tahun ke-6, anak atau yang dikenal dengan Primary One Admission System adalah tingkat pendidikan dasar atau di Indonesia dikenal dengan sekolah dasar atau SD. Pada tingkat ini, bahasa pengantar pembelajaran yang digunakan adalah bahasa Tionghoa. Selain itu, ada juga bahasa Inggris yang digunakan sebagai bahasa kedua. Adapun muatan pelajaran inti pada jenjang ini yang pertama adalah bahasa Cina, bahasa Inggris, dan matematika. Pendidikan pada jenjang ini berlangsung selama 6 tahun. Selain itu, muatan pelajaran pada jenjang ini adalah ilmu pendidikan sosial, ilmu pendidikan alam, kesehatan, seni, olahraga, dan keterampilan.
Anak-anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan dasar pada tahun ke-6 akan melaksanakan ujian kelulusan yang dikenal dengan Primary One Admission System. Selanjutnya, setelah lulus dari pendidikan dasar, mereka akan melanjutkan pada pendidikan menengah, di mana pendidikan menengah ini berlangsung selama 6 tahun. 3 tahun pertama atau secondary 4 akan berlangsung sebagai pendidikan menengah pertama. Selanjutnya adalah tingkat pendidikan menengah. Tingkat pendidikan menengah ini akan berlangsung selama 6 tahun, di mana 3 tahun yang pertama adalah sekolah tingkat menengah pertama dan 3 tahun berikutnya adalah sekolah tingkat menengah atas. Kemudian, mata pelajaran yang termuat dalam tingkat menengah pertama adalah bahasa Cina, bahasa Inggris, matematika, pendidikan personal, sosial, dan humaniora, ilmu teknologi, pendidikan seni, dan pendidikan jasmani. Adapun mata pelajaran yang termuat pada tingkat menengah atas adalah bahasa Cina, bahasa Inggris, matematika, dan studi liberal, serta mata pelajaran pilihan lainnya minimal 2 dan maksimal 4 yang telah disediakan oleh sekolah. Selanjutnya, anak-anak pada pendidikan menengah akan melaksanakan ujian kelulusan yang hanya dilaksanakan pada secondary ke-6 atau tingkat menengah atas. Ujian ini dikenal dengan Hong Kong Diploma of Secondary Education Examination atau yang disingkat dengan HKDSE. Kemudian, selain itu ada juga yang namanya pendidikan khusus, di mana pendidikan ini diperuntukkan pada mereka yang berkebutuhan khusus seperti tunanetra, gangguan pendengaran, cacat fisik, cacat intelektual, dan latar belakang tidak mampu, serta siswa yang dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, ada pula pendidikan tinggi atau universitas. Hong Kong memiliki lembaga pendidikan tinggi yang memberikan gelar beberapa di antaranya yang didanai oleh University Grants Committee atau UGC, yang didanai oleh publik, dan pendanaan mandiri. Selanjutnya, ada program diploma Yejin. Program ini diperuntukkan bagi lulusan sekolah menengah sekunderi ke-6 atau sekolah menengah atas, dan begitu pula dengan pelajar dewasa yang berusia 21 tahun ke atas. Program ini berguna untuk memperoleh kualifikasi formal untuk mencari pekerjaan dan pendidikan yang lebih lanjut. Selanjutnya, ada pula pendidikan dan pelatihan kejuruan dan profesional. Di negara Hong Kong, ada sebuah lembaga Vocational Training Council atau disingkat dengan VTC yang menawarkan berbagai pendidikan dan program pelatihan kejuruan dan profesional melalui lembaga anggotanya. Semua pemohon, apapun ras atau asal-usul etnis mereka, apabila memenuhi persyaratan masuk, maka akan dipertimbangkan untuk menjadi anggota Vocational Training Council untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan kejuruan dan profesional. Selanjutnya adalah kurikulum matematika Hong Kong yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Kita akan membahas bersama tentang kurikulum matematika Hong Kong. Nah, jadi di sini matematika diberikan kepada peserta didiknya oleh negara Hong Kong ini yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk membuat konsep, kemudian bertanya, menalar, mengkomunikasikan, merumuskan, dan memecahkan masalah secara sistematis, serta apresiasinya terhadap sifat estetika dan aspek budaya matematika. Ini kami ambil dari Curriculum Development Council, the Government of the Hong Kong Special Administrative Region, tahun 2017. Nah, di sini juga menurut Government of the Hong Kong Special Administrative Region dalam education ya, ini kami ambil dari Education and Manpower Bureau. Nah, mengatakan bahwa pendidikan matematika itu berperan aktif di dalam STEM dan juga mendukung pembelajaran mata pelajaran lainnya.
Nah, hal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan pribadi siswa di sekolah dasar dan menengah, juga mempersiapkan peserta didiknya untuk berbagai jalur menuju pendidikan pasca sekolah menengah dan karir di masa yang akan datang. Oleh karena itu, di dalam kurikulum matematika Hong Kong itu mereka punya arah, bahwa arahnya yang pertama di dalam pembelajarannya nanti itu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa, mengkonseptualisasikan, menanyakan, dan menalar secara sistematis, secara matematis, juga menggunakan matematika itu untuk merumuskan dan memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam konteks matematika dan disiplin ilmu lainnya. Kemudian arah yang kedua adalah memperkuat kemampuan siswa untuk mengintegrasikan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilannya melalui pendidikan STEM atau pendekatan STEM ya di sini. Nah, kemudian yang ketiga, menyoroti pentingnya e-learning untuk meningkatkan efektivitas belajar dan mengajar. Jadi di sini IT-nya sangat berperan di Hong Kong ini. Kemudian menyoroti bahasa di dalam kurikulum matematika sekolah, seperti mempromosikan membaca dalam matematika untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang hubungan antara matematika dan kehidupan nyata serta disiplin ilmu lainnya. Dan yang terakhir adalah penguatan pengembangan keterampilan generik dan nilai serta sikap positif secara integratif melalui berbagai kegiatan pembelajaran matematika. Nah, di dalam konteks kurikulum matematika di Hong Kong, STEM yang diterapkan ini mereka berfokus pada science. Jadi kita ketahui bahwa STEM ini merupakan akronim gitu ya, akronim dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Tetapi di dalam konteks kurikulum Hong Kong, Science, kemudian teknologi dan engineeringnya ini Science, teknologi, dan matematikanya ini menjadi area pembelajaran utama, gitu ya. Nah, di dalam menerapkannya dalam proses pembelajaran matematika, Hong Kong punya dua cara. Cara yang pertama adalah kegiatan pembelajaran didasarkan pada suatu topik matematika yang kemudian diintegrasikan dengan elemen pembelajaran lainnya yang relevan. Jadi di sini fokusnya di matematika, ya. Nanti di matematikanya itu diintegrasikan elemen yang lain seperti sains, kemudian teknologinya. Yang cara yang pertama. Cara yang kedua adalah ada proyek untuk siswa. Proyek untuk siswa di mana di dalam menyelesaikan proyek itu mereka membutuhkan ilmu sains, ilmu teknologi, dan ilmu matematikanya di dalam menyelesaikan proyek tersebut. Gitu. Jadi berbeda dengan kedua yang penerapan tadi ya. Kalau yang pertama tadi dia fokusnya di matematika, nah nanti ilmu yang lainnya diintegrasikan. Tapi kalau yang ini mereka ada project dan terpisah gitu ya, terpisah. Kita lihat ini terpisah. Nah, selanjutnya kami kutip dari Teams and Peers International Study 2017, cakupan materi matematika sekolah di Hong Kong. Kalau kita lihat ya, dasar kelas 1 sampai 3 materinya adalah bilangan, pengukuran, bangun datar dan ruang, penyajian data, dan unit pembelajaran lanjut. Kemudian untuk 4 sampai 6 level dasar, bilangan, aljabar, pengukuran, oke. Hampir sama ya, hampir sama gitu. Hampir sama. Tetapi ini nanti yang membedakan adalah topik pembahasannya. Sebagai contoh di penyajian data pada level dasar kelas 1 sampai 3 mereka hanya membahas piktogram dan diagram batang saja. Tetapi ketika penyajian data di level dasar kelas 4 sampai 6 cakupannya menjadi lebih luas. Ada diagram batang, kemudian ada rata-rata, grafik, kemudian ada diagram lingkaran, dan juga penggunaan atau aplikasi dari statistika ini. Untuk level menengah pertama, penyajian datanya itu mereka sudah mempelajari pengelompokan pengorganisasian data, kemudian ukuran pemusatan data, penyajian data juga, dan sudah menambah materi peluang, gitu ya.
Itu untuk materi matematika sekolah. Lebih lanjut, dari kutipan yang sama juga kami melihat di sini pada tahun 2019 Teams and Peers International Studies Center itu mengatakan bahwa di dalam meningkatkan kompetensi berkelanjutan guru-guru di Hong Kong, pemerintah itu menerima rekomendasi dari Komite Penasehat Pendidikan dan Kualifikasi Guru. Bahwa di sini mereka mendapat catatan target guru yang akan dilakukan pengembangan profesi berkelanjutan dalam setiap siklus 3 tahun yang dimana jumlah pelatihan jamnya itu tidak kurang dari 150 jam. Kemudian untuk penilaian terhadap siswa di Hong Kong itu mereka punya 5 hal yang harus diperhatikan, bahwa satu, penilaian untuk pembelajaran itu adalah satu kesatuan bagian dari siklus belajar mengajar dan penilaian. Kemudian cara penilaian juga dapat dibagi menjadi 3 kategori sesuai dengan tujuan. Jadi maksudnya di sini ada penilaian untuk pembelajaran, penilaian sebagai pembelajaran, dan penilaian pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau yang kita kenal adalah assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning. Sama ya seperti di Indonesia. Kemudian yang ketiga, di tingkat menengah mereka ada tambahan komponen penilaian, yaitu penilaian diri dan penilaian sejawat. Kemudian yang keempat, di dalam menilai dalam proses pembelajaran matematika, guru perlu menerapkan mode penilaian berbeda dengan fokus proses kemajuan dan produk pembelajaran matematika, gitu ya. Dan yang kelima, jadi terlepas dari PR, kemudian pekerjaan di kelas, latihan, ada tes dan ujian, pekerjaan proyek tadi adalah kegiatan yang berguna untuk menilai kinerja siswa. Jadi poin 5 dan 4 ini berhubungan ya. Jadi ada pekerjaan proyek yang dapat dinyatakan nanti ada hasil produknya seperti apa. Nah, oke, itu tadi adalah terkait dengan kurikulum matematika di Hong Kong. Nah, selanjutnya, bagaimana prestasi matematika Hong Kong di dalam skala internasional? Oke, seperti yang kita ketahui di dalam TIMSS, kami ambil bahwa TIMSS ini merupakan akronim dari Trends in International Mathematics and Science Study, yang mana TIMSS ini diselenggarakan oleh International Association for the Evaluation of Educational Achievement, atau yang kita singkat dengan IEA, gitu ya. Di dalam STEAM ini kita akan melihat, jadi studi internasional yang akan melihat pencapaian prestasi matematika untuk level di kelas 4, grade 4 dan 8 gitu ya. Jadi dari berbagai negara gitu, dari berbagai negara, di mana konten yang diujikan itu adalah kalau kelas 4 dia bilangan, geometri dan pengukuran serta penyajian data. Kemudian kalau untuk kelas 8 kontennya yang diujikan adalah bilangan, aljabar, geometri, data dan peluang. Dengan domain kognitif yang digunakan dalam pengujian TIMSS ini adalah knowing, applying, and reasoning. Jadi pemahaman pengetahuannya, kemudian menerapkan. Ini adalah rekapitulasi prestasi matematika Hong Kong berdasarkan hasil TIMSS pada tahun 2011, 2015, dan 2019. Ini kami ambil dari situsnya TIMSS and Peers International Studies Center ya. Jadi kita lihat untuk di grade 4 mereka tidak keluar dari 3 besar gitu ya. Tidak keluar dari 3 besar. Tetapi kalau untuk grade 8, kelas 8 nilainya bagus ya, dan mereka menduduki peringkat 5 besar seperti itu. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat lebih lanjut, oke. Pencapaian siswa kelas 4 yang tadi mereka mencapai rata-rata 600-an ya, dan selalu berada di 3 besar. Pada domain atau kontennya bilangan selalu mendapatkan 606 rata-ratanya ya untuk materi bilangan. Sementara untuk geometri dan pengukuran rata-ratanya 610,
selama satu dekade terakhir ya. Untuk penyajian datanya 603,7 ini dari konten gitu ya, konten matematika yang diujikan di TIMSS itu. Kalau kita lihat di kelas 4 ini konten yang paling besar mereka peroleh dari geometri dan pengukuran. Bagaimana untuk yang kelas 8? Nah, untuk yang kelas 8 ternyata sama. Oh tidak, ternyata mereka juga di geometri ya. Di geometri gitu ya. Jadi setiap dari satu dekade ini diperolehlah untuk geometri selalu memberikan kontribusi ya. Kontribusi yang besar dalam TIMSS ini dengan rata-ratanya 598,3. Disusul aljabar, kemudian data dan peluang juga bilangan. Nah, kemudian untuk pencapaian kognitif dari domain knowing, applying, and reasoning 2011, 2015, 2019 untuk knowingnya selalu 600-an gitu ya. Dengan rata-ratanya adalah 612,3. Ini untuk kelas 4. Nah, kemudian untuk apply-nya rata-ratanya 608 dan 595 untuk reasoning. Untuk kognitif kelas 8 ternyata sama gitu ya. Ketika di domain knowing selalu lebih besar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di kelas 4 dan 8 ini pencapaian kognitifnya selalu yang paling memberikan kontribusi yang besar di knowing, kemudian disusul applying and reasoning. Selanjutnya tidak hanya dari TIMSS, di sini prestasinya yang luar biasa yang diraih oleh Hong Kong. Ternyata dari PISA atau yang merupakan Program of International Student Assessment, di mana kalau tadi TIMSS itu diselenggarakan oleh IEA, tetapi kalau di PISA ini mereka diinisiasi oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau yang kita kenal dengan OECD gitu ya. Kalau TIMSS tadi dilaksanakan 4 tahun sekali, nah kalau PISA ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Di mana di dalam PISA mata pelajaran utamanya yang diujikan adalah membaca, matematika, dan sains. Tapi kita akan fokus ke matematikanya saja. Nah, bagaimana hasilnya? Ternyata Hong Kong pada tahun 2012 itu meraih peringkat ketiga, gitu ya, di mana skor perolehannya adalah 561 dari rata-ratanya 494. Jauh ya, jauh sekali. Dia di atas rata-rata. Kemudian 2015 juga begitu, 548 dengan rata-rata OECD-nya 490 dan meraih peringkat kedua. 2018 551 perolehannya, di mana rata-rata skor OECD-nya 489 dan meraih peringkat ketiga, gitu ya. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan prestasi matematika di Hong Kong itu memang sangat luar biasa, yang mana ketika di TIMSS dia tidak pernah keluar dari 5 besar gitu ya, 5 besar untuk grade 4 dan grade 8-nya gitu. Selama satu dekade terakhir. Kemudian untuk dari hasil PISA juga ternyata dalam satu dekade terakhir mereka justru tidak keluar dari 3 besar gitu ya. Dari tahun 2012 sampai 2018. Oke, mungkin itu saja terkait dengan kurikulum matematika di Hong Kong dan rekapitulasi prestasi matematika Hong Kong dalam studi internasional. Selanjutnya akan dibahas oleh Bu Lilis terkait dengan problematika pembelajaran matematika di Hong Kong. Baiklah, saya akan melanjutkan problematika presentasi tentang problematika pembelajaran matematika di Hong Kong. Kurikulum matematika di Hong Kong pada tahun 1999 telah dikritik oleh guru dan akademisi, terlepas dari kenyataan bahwa ada inisiatif kurikulum baru seperti kurikulum berorientasi target dan penyesuaian kurikulum. Semua inovasi ini didasarkan pada kurikulum matematika saat ini yang merupakan produk akhir tahun 70-an. Wong, Lam, dan Wong tahun 1995 misalnya menunjukkan masalah utama dalam pendidikan matematika dasar seperti kurangnya kelanjutan antara tahap pembelajaran yang berbeda,
yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah. Terlalu mengandalkan buku teks, ketidakmampuan untuk mengatasi perbedaan individu dan siswa didorong oleh tes bakat. Di tingkat menengah, diidentifikasi beberapa masalah. Yang pertama, rendahnya motivasi belajar berpikir matematis. Yang kedua, keraguan akan kegunaan dan relevansi pembelajaran matematika. Yang ketiga, pendekatan pengajaran yang melemahkan pemikiran matematis. Yang keempat, jenis pertanyaan ujian yang mendikte pengajaran di kelas. Dan yang kelima, format buku teks terpadu yang memperkuat status quo. Dan yang terakhir, keterkaitan yang buruk antara kurikulum di kelas dan topik yang berbeda. Menanggapi kritik tersebut, maka dibentuklah Komite Tinjauan Holistik Kurikulum Matematika tahun 1998 yang bertujuan untuk yang pertama, menelaah maksud dan tujuan pendidikan matematika dari primary 1 sampai dengan secondary 7. Yang kedua, meneliti apakah silabus matematika dirancang sesuai dengan maksud dan tujuan dengan perhatian khusus pada kontinuitas dan koherensi kurikulum. Yang ketiga, meneliti apakah silabus matematika diterapkan untuk mencapai maksud dan tujuan. Dan yang keempat, mengusulkan strategi implementasi berbagai silabus dan membuat rekomendasi tentang kebutuhan pendidikan guru dan penyediaan sumber daya. Pandangan siswa terhadap matematika di Hong Kong berdasarkan Jurnal Reformasi Holistik Kurikulum Matematika Pengalaman Hong Kong tahun 1999 bahwa siswa sangat menghargai dan matematika dan lebih menyukai pemahaman mendalam tentang kurikulum daripada menghafal. Siswa mengalami tekanan terbesar dari pekerjaan rumah di SD 6, dan yang terakhir, siswa umumnya melihat matematika sebagai seperangkat aturan. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa untuk memecahkan masalah matematika, cara seseorang mendekati pertanyaan dan menerapkan formula dan bahkan cara berpikir seseorang merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilannya. Oleh karena itu, mereka melihat pekerjaan rumah sebagai komponen penting dari pembelajaran matematika dan berharap guru dapat memberi mereka latihan yang cukup untuk memancing pemikiran mereka. Guru matematika yang baik menurut mereka adalah orang yang baik mengajar dengan hidup, memberikan berbagai kegiatan, dan memberikan penjelasan yang jelas dan bertahap, yang memberikan waktu untuk siswa berpikir, menilai pemahaman siswa dari waktu ke waktu, serta menjelaskan cara mendekati masalah, dan tidak akan menghukum siswa yang kurang mampu. Sementara dalam pandangan orang tua ditemukan bahwa orang tua berpandangan positif terhadap kurikulum matematika. Ketertarikan anak-anak mereka dalam belajar dan memahami kurikulum adalah satu-satunya perhatian mereka. Harapan mereka sesuai dengan apa yang ditemukan kalangan siswa, seperti penjelasan yang jelas dari guru, motivasi minat siswa, pemulihan latihan yang menggugah pikiran, dan pemantauan pemahaman siswa dari waktu ke waktu. Temuan penelitian oleh Ngai Ying Wong dan kawan-kawan tahun 2001 mengungkapkan bahwa siswa SD 3 pada umumnya tertarik pada matematika, namun kemudian minat tersebut menurun drastis terutama di SD 6. Di antara semua minat mengikuti pelajaran matematika, tidak setinggi minat pada matematika itu sendiri. Mereka juga memiliki sikap yang sangat positif terhadap matematika dan memilih pemahaman yang mendalam daripada sekedar belajar hafalan. Selain itu, siswa menunjukkan kepercayaan diri dalam memecahkan masalah, terutama masalah yang numerik dan rutin. Namun, mereka mengalami masalah dengan masalah kata, dan kepercayaan diri mereka dengan masalah kata turun saat mereka naik ke tingkat kelas. Ada kemungkinan bahwa kompetensi dalam bahasa secara umumnya dalam banyak kasus dalam bahasa Inggris mungkin telah mempengaruhi kinerja dalam memecahkan masalah kata matematika. Nah, beberapa tahun terakhir telah disaksikan bahwa peningkatan penelitian yang berfokus pada mempelajari perspektif instruksi matematika Cina, minat yang berkelanjutan sebagian disebabkan oleh penampilan luar biasa siswa Tiongkok dalam studi internasional, seperti oleh TIMSS dan PISA, dan sebagian karena minat bersama dalam studi perbandingan praktik instruksional di seluruh sistem budaya yang berbeda. Menurut Ida Chimok tahun 2019, temuan studi internasional menunjukkan bahwa bagaimana guru menggunakan tugas sehingga tuntutan kognitif dari tugas pembelajaran dapat dipertahankan sangat penting. Terlepas dari kinerja yang baik dari siswa Hong Kong dalam studi internasional, ada kesenjangan antara praktik kelas tradisional dan tujuan yang telah lama ditetapkan untuk mempromosikan kapasitas generik dalam pembelajaran matematika. Sebagian besar tugas pembelajaran tradisional di kelas-kelas Hong Kong tampaknya rutin dan melayani tujuan demonstratif sebagai akibat dari sistem yang sangat kompetitif. Menggunakan berbagai aspek ini sebagai lensa untuk pembelajaran yang bermakna, ada beberapa elemen kuat yang ditemukan di lingkungan belajar dalam paradigma yang berubah. Yang pertama, penciptaan ruang belajar variatif yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang materi pelajaran, jadi bukan hanya sekedar menghafal. Yang kedua, suasana kelas yang hidup dan interaktif yang memungkinkan penyelidikan. Dan yang terakhir, pengalaman dan peluang mewujudkan nilai-nilai dan mengatasi kesulitan dalam proses belajar.
Demikian presentasi dari saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.